Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, di depan kita sudah lihat ini ada dua buah garis yang sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B, kemudian dipotong oleh satu buah garis, yaitu garis M. Maka di sini akan terbentuk beberapa sudut. Kita lihat ya. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Kemudian sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Jadi ada 8 sudut yang terbentuk. Apa nama sudut-sudut yang terbentuk ini? Pertama ada namanya sudut luar. Sudut luar. Yang mana namanya sudut luar? Ini ya. 1, 2, 8, 7 itu adalah sudut luar. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Itu namanya sudut luar. Kemudian sudut dalam. Sudut dalam yaitu sudut 4, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Kemudian sudut dalam berseberangan. Ya. Kemudian sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang mana? Tadi ada sudut dalam 3, 4, 5, 6. Yang berseberangan sekarang yang mana? 3 berseberangan dengan 5. Sudut 3 dan sudut 5. Kemudian sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 6. Jadi ini sudut dalam berseberangan ya. Sudut 3 dengan 5, 4 dan 6. 3 berseberangan dengan 5, 4 dan 6. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan berarti yang di luar ya. 1 berseberangan dengan 7. Sudut 1 dan sudut 7. Kemudian sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8. Selanjutnya sudut dalam sepihak. Ini sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu ini 3 dan 6. Sudut 3 dan sudut 6. Kemudian apa lagi? Sudut 4 dan sudut 5. Kemudian sudut sehadap. Sudut sehadap. Yang mana sudut sehadap? Sudut 1 dan sudut 5 ya. 1 dan 5. Hadapnya sama. Sudut 1 dan 5. Kemudian sudut 2 dan sudut 2 dan sudut 6.
kemudian sudut berapa? 3 dan 7. Sudut 3 dan sudut 7. Kemudian sudut 4 dan 8. Sudut 4 dan sudut 8. Ya. Nah, ini nama-nama sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar ya. Pertama ada sudut luar. Sudut luar itu 1, 2, 8, 7. Kemudian sudut dalam. Sudut dalam itu 3, 4, 5, 6. Kemudian sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan 3 berseberangan dengan 5, 4 berseberangan dengan 6. Kemudian sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan 1 berseberangan dengan 7, 2 berseberangan dengan 8. Kemudian sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak 3 sepihak dengan 6, 4 sepihak dengan 5. Kemudian ada juga namanya sudut luar sepihak ya. Contohnya 2 dan 7 sudut luar sepihak, tapi di sini nggak disebutkan. 1 dan 8 sudut luar sepihak. Jadi juga ada namanya sudut luar sepihak. Kemudian selanjutnya ada sudut sahadap. Sudut sahadap itu 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, 4 dan 8. Nah, itu nama-nama sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar. Nah, ketentuan yang berlaku pada sudut-sudut yang terbentuk di sini adalah sudut luar, misalkan ya, sudut dalam berseberangan. Nih, sudut dalam berseberangan 3 dan 5 itu ukurannya sama. Ya. Jadi sudut 3 dan sudut 5 atau sudut dalam berseberangan besarnya sama. Misalkan jika sudut 3 110 derajat, maka sudut 5 juga 110 derajat. Nah, jadi kalau sudut dalam berseberangan ukurannya sama. 4 dan 6 ukurannya sama. Kemudian juga untuk sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan ukurannya juga sama. 1 dan 7 ukurannya sama. 2 dan 8 ukurannya sama. Kira-kira berapa ukurannya untuk 1? Ini yang sudut 3 110. Berarti sudut 1 berapa? Sudut 1 ya tetap 110. Karena dia sudut 3 dan sudut 1 bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang, materi yang kemarin, itu ukurannya sama. Kemudian untuk sudut dalam sepihak 3 dan 6. Sudut dalam sepihak ukurannya tidak sama ya. Ukurannya tidak sama. Berapa jika ini 3 dan 6 ini adalah sudut dalam sepihak. Jika sudut 3 besarnya 110, maka sudut 6 berapa? Berapa sudut 6? Ya, betul ya. Maka sudut 6 besarnya adalah 70 derajat. Nah, sudut dalam sepihak itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat ya. Antara sudut 3 dan sudut 6 jika dijumlahkan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut 3 110 derajat, maka sudut 6 70 derajat. Nah, sudut dalam sepihak yang lainnya adalah 4 dan 5. Jika sudut 5 110 derajat, maka sudut 4 berapa? Sudut 4 juga 70 derajat. Karena sudut 4 dan sudut 5 jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut sahadap. Sudut sahadap di sini 1 dan 5. 1 dan 5. Ini udah jelas ya. Sudut sahadap
ukurannya sama. 1 dan 5 sama-sama 110 ya. Nah, kelihatan. Jadi kalau dia sehadap maka ukurannya sama. 2 dan 6 ukurannya sama. Kalau 6 70 berarti 2 70. 3 dan 7. Karena 3 110 maka 7 juga 110. 4 dan 8 ini sehadap. 4 70 maka 8 juga 70. Jadi sudut sehadap ukurannya sama ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini yang berlaku pada sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar. Ya, kita masuk di contoh 1. Tentukan nilai X. Tentukan nilai X. Nah, berapa nilai X? Gimana caranya? Ini ada dua buah garis sejajar ya, K dan garis L, kemudian dipotong oleh garis M. Kita lihat di sini 3X dan 60. Apa hubungannya? Kalau dilihat sekilas ini sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Tapi selanjutnya kita akan lihat 60. 60 kalau kita pindahkan ke sini ini berapa? Ini 60 ya. Kenapa bisa 60? Karena ini sehadap. Ingat tadi kalau sudut sehadap besarnya adalah sama. Sudut sehadap. Ini sudut yang ini dan sudut yang ini sama besarnya, yaitu sama-sama 60. Nah, sekarang kalau 3X dan 60 di sini hubungannya apa? Nah, bisa aja ini hubungannya adalah garis sudut berpelurus ya, sudut berpelurus. Hubungannya ada sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus besarnya berapa? Besarnya adalah 180 derajat. Berarti 3X tambah 60 itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X dengan cara 3X sama dengan 180 kurang 60. Jadi 3X sama dengan 120. X-nya berapa? 120 dibagi 3. Jadi kena berapa X-nya? Nah, 40 derajat. 40 ya. Yang ditanyakan adalah nilai X. Jadi nilai X-nya adalah 40 ya. Nah, itu dia. Ya, kita masuk di contoh yang kedua. Ini ada dua buah garis sejajar K dan L, kemudian dipotong oleh satu garis yaitu M. Yang diketahui garis ini 2X tambah 10 dan ini 70. Tentukan nilai X. Nilai X-nya berapa? Nah, di sini kita lihat 2X tambah 10 dan 70 ini hubungannya apa? Dia adalah sudut ya. Sudut yang sehadap. Kalau sudut sehadap berarti besarnya berapa? Besarnya sama. Jadi di sini besarnya 70, karena di sini 70 maka di sini juga 70. Jadi kita langsung saja 2X tambah 10 sama dengan 70 karena besarnya sama. Selanjutnya sama caranya dengan tadi, berarti 2X sama dengan 70 kurang 10. 2X sama dengan 70 kurang 10 sama dengan 60. X sama dengan 60 bagi 2. X sama dengan 30. Jadi nilai X-nya sama dengan 30. Ya, mudah ya. Ya, kita masuk di contoh yang ketiga. Ada dua buah garis sejajar K dan L, kemudian dipotong oleh garis M. Dan yang diketahui di sini 2X tambah 10, dari sini 30. Tentukan nilai X.
seperti cara yang tadi sebelumnya, kita tentukan dulu ini sudut, dua buah sudut yang diketahui ini hubungannya apa? Hubungannya adalah dia sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak aturannya gimana? Sudut dalam sepihak ukurannya adalah 180 derajat. Jadi 2x tambah 10, sudut ini ditambah ini ukurannya 180 derajat. Jadi kita langsung aja 2x tambah 10 tambah 30 sama dengan 180, karena dia sudut dalam sepihak. Kemudian ini 2x, ini langsung aja kita jumlahkan, 10 tambah 30 sama dengan berapa? 40 sama dengan 180. Jadi 2x sama dengan 180 dikurang 40. 2x sama dengan 180 kurang 40 berapa? 140. X sama dengan 140 dibagi 2. X-nya sama dengan 70. Ya, jadi nilai X adalah nilai X sama dengan 70. Oke, sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjut ke soal. Coba diselesaikan. Pertama, oke, perhatikan gambarnya. Jika di sini 40 derajat, kemudian di sini 2x tambah 20, tentukan nilai X. Oke, ini soal yang pertama, tentukan nilai X-nya. Ya. Ya, untuk nomor 2 kalian harus berimajinasi ya. Perhatikan gambar, besar sudut BAC adalah, nah, berapa besar sudut BAC? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Semoga kalian tidak ada kesulitan. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.